Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada video ini kita akan melihat proses pembuatan awal perancangan formulir online Google Form untuk kasus pembaruan data guru. Bapak Ibu, di sini saya merencanakan ada 6 bagian formulir saya. Pertama itu bagian pembukaan, nanti bagian data pribadi, ini item pertanyaannya, kemudian tugas mengajar, kemudian data kepegawaian PNS bagi yang berstatus PNS dan data kepegawaian non PNS bagi yang berstatus non PNS, kemudian penutup sebagai evaluasi formulir. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat proses pembuatannya. Yang pertama kita masuk ke drive kita, nah kita ambil baru, nah kita pilih lainnya di sini Bapak Ibu. Untuk membuka formulir kita bisa pilih lainnya, ambil Google Formulir. Kalau kita buka panah, di sini ada pilihan formulir kosong dan template. Template ini kita bisa gunakan model-model yang telah tersedia. Namun di sini saya akan pilih formulir kosong. Bisa kliknya di sini saja. Maka akan masuk ke formulir kosong. Pertama Bapak Ibu, kita beri judul dulu, nama file formulir kita. Di sini saya buat saja pembaruan data guru, atau ulang lagi Bapak Ibu, data guru terbaru, gitu ya. Nah, di sini judul formulirnya formulir pembaruan data guru madrasah Y. Kita buat deskripsi formulirnya. Bapak Ibu yang terhormat, mohon harap isi formulir, harap lengkapi formulir berikut untuk memperbarui data madrasah kita. Nah ini bagian pertama Bapak Ibu, yaitu bagian pembukaan. Nah di bagian pembukaan ini saya tidak akan mengajukan pertanyaan, kecuali yaitu hanya minta alamat email saja. Nah alamat emailnya itu saya ambil dari otomatis dari sistem saja. Kita pilih di menu setelan, kemudian di umumnya kita pilih kumpulkan alamat email. Nah di sini juga ada pilihan-pilihan nanti Bapak Ibu, tergantung, ini bisa kita pahami Bapak Ibu ya, tergantung nanti sesuai keinginan kita. Selesai kita di bagian pertama, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua Bapak Ibu. Bagian kedua yaitu bagian data pribadi. Data pribadi, mungkin deskripsinya tidak saya isi. Nah langsung ke pertanyaan. Pertama yaitu tentu kita tanyakan nama, formatnya jawaban singkat. Nah, ini wajib diisi Bapak Ibu ya, sehingga responden tidak akan bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kalau belum mengisi pertanyaan, belum memberikan nama. Kemudian sudah nama, tanggal lahir, ini pilihannya tanggal, juga wajib diisi. Kemudian alamat, di sini paragraf Bapak Ibu ya, karena agak panjang, juga wajib diisi. Nah, kemudian jenis kelamin mungkin kita perlukan, jenis kelamin ini pilihan ganda, di laki-laki, kemudian di bawahnya perempuan. Nah tampilan begini biarkan saja Bapak Ibu, tidak akan muncul nanti ketika pada formulir telah selesai. Kemudian kita minta pas foto terakhir, pas foto terbaru ya, pas foto terbaru. Kita minta responden kita mengupload pas foto terbaru. Jadi fotonya akan otomatis tersimpan di dalam drive. Lanjutkan, nah, kita atur jenis filenya, nah, itu hanya file gambar.
gambar juga wajib Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nah sudah, itu saya kira udah cukup untuk data pribadi. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu penugasan ini. Nah, data penugasan. Di sini kita buat pertanyaan, yaitu tugas mengajar. Kita tanyakan sekarang guru itu mengajar apa, dan di kelas mana. Tugas mengajar. Nah, ini saya pilih peta kotak centang karena ada dua variabel Bapak ya, yang terkait dengan pertanyaan ini. Pertama, mengajar materi mata pelajaran apa, misalnya agama, kemudian matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Apalagi Bapak Ibu yang belum, IPA, kemudian IPS. Nah, kemudian bagian kolomnya kita isi kelas 7A misalnya, 7B, atau 71 bisa lebih ya, 71, 71, kemudian 72, 8, 1, 82, 91, 92. Sudah. Nah, ini tidak perlu diaktifkan, karena di sini kalau diaktifkan maka setiap baris harus diisi. Sementara belum tentu, nggak mungkin Bapak ya, guru itu mengajarkan semua mapel ini kan, rasanya kecil kemungkinan. Nah, kalau sudah, itu tugas pokok. Sekarang tugas tambahan. Kita tanyakan tugas tambahan. Di sini karena satu guru bisa lebih dari satu tugas tambahan, kita pilih kotak centang. Nah, itu bedanya dengan pilihan ganda Bapak Ibu. Kalau pilihan ganda hanya boleh memilih satu, tapi kalau kotak centang dimungkinkan lebih dari satu pilihan. Misalnya di sini wakil kepala, kemudian di sini kepala laboratorium, kemudian di sini kepala perpustakaan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi pembimbing pramuka, misalnya ekskul pramuka. Ini pembimbing tahfidz misalnya. Itu, nah ini wajib diisi. Nah, kemudian kita akan menanyakan juga status kepegawaian. Nah, di sini ada pilihan ganda. Yang pertama, apakah PNS atau non PNS. Nanti kita untuk PNS kita akan alihkan ke bagian PNS, dan untuk yang non PNS kita akan alihkan ke bagian pertanyaan khusus non PNS. Untuk yang PNS, kita buat data kepegawaian PNS. Misalnya. Tambah kita perlu data NIP. Data NIP dulu ya. NIP di sini jawaban singkat saja, tapi NIP nanti kita berikan validasi Bapak Ibu. Validasi kalau nggak muncul bisa kita pilih di sini. Validasi ini pengaturan untuk pembatasan input. Nah, di sini validasinya kita buat ada angka, berarti jawaban singkatnya harus berisi angka, nggak boleh berisi huruf. Nah, kalau ada kesalahan, salah input, maka kita kasih keterangan. Data harus berupa angka, wajib diisi. Nah, kemudian kita NIP jabatan fungsional.
karena ada 4 pilihan Bapak Ibu ya, maka kita pakai apa saja, pilihan ganda. Bapak Ibu, formulir sebisa mungkin memudahkan Bapak Ibu, semakin mudah, karena pada dasarnya kita yang butuh data kan, jadi kita buat agar responden kita tuh semakin mudah untuk mengisinya. Nah, maka jabatan fungsional yaitu guru ahli pertama, kemudian guru ahli muda, kemudian guru ahli madya, kemudian guru ahli utama. Ini kita wajib diisi juga. Nah, selanjutnya untuk PNS ini mungkin kita tanyakan golongannya Bapak Ibu, golongan. Maaf, tapi karena golongan ini rasanya saya pernah membuat form sebelumnya, maka saya akan buat pertanyaan dengan metode impor pertanyaan Bapak Ibu. Nah, kita pilih di sini impor pertanyaan untuk selanjutnya. Nah, impor, saya pernah buat formulir coba misalnya. Ini double klik atau klik pilih gitu. Coba, ada pertanyaan di sini golongan ruang. Nah, karena cukup banyak juga opsinya Bapak Ibu, 13 kan, maka dengan impor ini sangat membantu kita. Kita impor, maka muncul, nah ini tanyanya golongan dengan format drop down, ini juga wajib diisi. Selesai kita untuk PNS Bapak Ibu, kita masuk ke bagian non PNS, data kepegawaian non PNS. Kita buat pertanyaannya cukup tanggal mulai aktif mengajar, mulai aktif mengajar, ini berarti tanggal. Silakan nanti Ibu kalau memang perlu apanya, SK pengangkatan pertama, mungkin kalau untuk pengarsipan atau kita tambahkan lah ya, SK pengaktifan pertama. Nah, sekaligus untuk pengarsipan kita kan. Di sini berarti upload file. Nah, SK ini kita batasi PDF saja. Di scan-nya nanti scan PDF. Wajib diisi. Berarti di sini Bapak Ibu di judulnya Bapak Ibu mungkin perlu kita tambahkan Bapak Ibu ya, data yang bahan yang perlu dipersiapkan, untuk di-upload adalah apa tadi, file foto dan scan SK pengaktifan bagi non PNS. Nah, itu udah Ibu. Nah, ini sudah cukup kiranya. Nah, kita masuk buat lagi bagian ke-6, yaitu bagian penutup. Ini tadi PNS, bagian 5 data kepegawaian PNS, kemudian bagian ke-6 dimana salah saya ini Bapak Ibu, data kepegawaian. Nah, kita cek lagi. Oh, ini salah ya Bapak Ibu ya. Ini ada data klik, ini kita hapus saja. Kita klik di sini dulu. Hapus saja. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk bagian terakhir. Nah, kita tambahkan Bapak Ibu posisi kita di sini saja biar urutannya tidak tidak berantakan, mudah urutan. Jadi tambah bagian ke-6 yaitu penutup. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, silahkan tekan tombol kirim jika sudah selesai.
Kemudian di sini penutup ini perlu kita tambahkan pertanyaan evaluasi terhadap formulir. Apakah Anda mudah memahami dan mengisi formulir ini? Itu ya. Kita coba pilihan jawabannya adalah skala linear. Skala linear dari 1 sampai 4 saja. Tidak, yang 1 berarti sangat tidak mudah. Yang 4 sangat mudah. Sudah Bapak Ibu, ini juga wajib diisi. Nah, tadi ada lagi satu yang ketinggalan kita Bapak Ibu. Nah, mengarahkan pertanyaan bagi guru kita yang PNS ataupun yang non PNS. Caranya di sini Bapak Ibu, kita aktifkan sub bagian status kepegawaian. Kemudian kita ambil menu lainnya untuk sub bagian. Nah, di sini ada buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, kalau dia PNS maka kita menuju ke bagian ke-4, data kepegawaian PNS. Kemudian kalau pilihannya non PNS, kita masuk ke bagian ke-5. Nah, satu lagi Bapak Ibu, bagi yang PNS berarti setelah bagian ke-4 maka guru PNS kita tidak perlu menuju ke bagian 5. Maka kita lihat kita menuju ke bagian 4, ada setelan bagian 4. Nah, di sini kita buka panah ke bawahnya, kita arahkan langsung ke bagian penutup. Sudah. Ini mungkin nggak perlu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas partisipasinya. Itu saja. Sudah Bapak Ibu, untuk pertanyaan saya kira sudah selesai. Nah, mungkin kita tambahkan lagi masalah tampilan Bapak Ibu. Tampilan form kita supaya lebih menarik. Nah, kita ambil opsi tema ini untuk bagian headernya, bagian atasnya. Mungkin kita bisa tambahkan gambar. Di sini ada tema, ada dari unggah atau dari foto. Nah, dalam video ini saya pakai tema saja Bapak Ibu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa ekspor kalau Bapak Ibu ada foto untuk bagian header form. Mungkin bisa foto madrasah, misalnya madrasah kita atau apa. Mungkin untuk latihan nanti silakan pakai unggah foto ini Bapak ya, unggah gambar yang Bapak Ibu rancang sendiri. Nah, di sini saya pakai tema saja. Temanya mungkin yang mana Bang? Ini saja mungkin ya. Atau yang Bapak Ibu bukunya aja lah. Sisipkan, maka akan muncul headernya Bapak Ibu. Tentu ada makna di balik gambar ini Bapak Ibu. Nah, kemudian gaya fontnya ini saya buat formal untuk gaya hurufnya. Nah, sudah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya coba kita lihat sedikit di menu setelan Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini silahkan nanti diekspor Bapak Ibu ya. Saya kira ini bisa dipahami. Kemudian ini ada bagian presentasi. Nah, bagian presentasi ini di sini ada acak ini nanti mungkin ada kasus tertentu yang perlu pengacakan. Ini pesan konfirmasi Bapak Ibu, apabila telah mengklik tombol kirim apa pesan akan dimunculkan. Nah, kita buat saja terima kasih banyak. Gitu ya. Terima kasih atas waktunya, atas waktu dan kesediaannya demi kemajuan madrasah. Nah, sudah kita simpan, nanti akan muncul di layar responden kita. Sudah selesai Bapak Ibu untuk pengisian formulir ini. Nah, untuk mengecek mungkin ada kesalahan ejaan atau kesalahan-kesalahan lainnya, nah kita bisa lihat dulu perhatiin jauh Bapak Ibu, perhatiin jauh. Nanti tampilan formulir kita yang akan dilihat oleh responden kita. Kita coba satu. Nah, ini misalnya diisi sembarang saja dulu Bapak Ibu. Nah, ini nama. Itu ya tampilannya, nggak ada yang salah-salah, yang typo istilah sekarang. Misalnya salah ketik. Nah, itu. Nah, kemudian pas foto terbaru misalnya.
foto terbarunya kita lihat. Kita coba file yang ada saja dulu Bapak Ibu. Upload. Kemudian ini sudah berikutnya, karena kalau tidak diisi kita tidak bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya. Dan ini bisa jadi ya Bapak ya, satu pelajaran di 2 kelas misalnya, ini juga mungkin saja 2 pilihan, lebih dari 1 pilihan. Nah, kita lihat kalau PNS, kita masuk ke seterusnya. Nah, langsung menuju ke bagian PNS. Ini mudah. Kemudian yang ini golongan ruang bisa dipilih 3D misalnya. Berikutnya tutup, kirim Bapak Ibu. Nah, kalau sudah berarti nggak ada salah Bapak Ibu, nggak perlu diklik kirimnya Bapak Ibu, karena nanti karena data ini nanti akan masuk ke drive kita. Kalau sudah, kita silang Bapak Ibu, silang untuk pembaruannya. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu, rancangan awal online Google formulir kita. Nah, silakan dicoba. Nah, kita akan lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, silakan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.